Ada yang mau request nggak nih kisi-kisi apa yang mau dibahas, atau mungkin ada yang udah punya soal mau dibahas? Apakah ada? Ya, silakan. Kak, Yuk. kalau ada mungkin bisa raise hand ya, atau bisa ngedrop soalnya di chat. Oke, kayaknya belum ada nih Kak Beni, berarti kita buka dari kisi-kisi aja ya teman-teman. Oke, sebelumnya ini terlihat layarnya. Kelihatan nggak Kak? Kelihatan ya? Oke. Jadi kalau kita lihat dari secara resmi dari Pusmendiknya sini, di sini kan kalau untuk biologi, nah, biologi teman-teman bisa buka nih di sini, barangkali ada yang belum lihat-lihat kan. Kita lihat kompetensinya. Jadi nanti yang dari muatannya dulu, dari muatannya yang teman-teman perlu pelajari ada dari keanekaragaman hayati, mulai dari klasifikasi keanekaragaman, bakteri, ekosistem, ini materi kelas 10 nih. Terus ada sel, metabolisme, katabolisme, anabolisme yang sudah dipelajari di kelas 12 kemarin kan ya. Sama yang terakhir ini nih, proses pada makhluk hidup mulai dari zat transport, terus koordinasi dari saraf dan hormon, dan terakhir reproduksi ini yang dipelajari di kelas 11. Nah, dari materi ini barangkali dari teman-teman ada yang mau request kah? Apa yang mau kita bahas? Kalau enggak, Kanisa lanjut. Apakah ada teman-teman dari materi ini ada yang mau kita bahas secara spesifik dulu? Ya, yuk, yang mau komen silakan, silakan di chat ya. Yang mau bahas, Kak, bakteri dulu Kak, ekosistem dulu Kak. Nah, silakan ya. Kalau nggak ada mungkin bisa langsung dari Kak Nisa aja deh ya untuk urutan Oke, pembahasan. belum ada request berarti ya Kak Beni Ya, ya? benar. Oke, belum ada yang dibahas. Oke, secara umum, kalau keanekaragaman, ini kakak yakin sebenarnya teman-teman udah paham ya, soalnya kalau di setiap soal TO-nya NF, ini biasa soal-soal yang awal-awal nih ya. Paling yang mau kakak bahas sekarang, yang ada di ini dulu ya. Ya, materi kelas 11, sirkulasi, respirasi, ekskresi, imun, koordinasi, sama reproduksi. Ini akan kita lebih pelajari materi kelas 11-nya ya. Baru nanti beberapa menit terakhir, 30 menit terakhir, kita coba kerjain soal yang ada di sini. Terus kakak coba kasih tips sebelum mengerjakan tryout-nya ya. Jadi nanti teman-teman kalau bisa stay tune sampai akhir, karena kakak bakal ngasih tips di akhir ya. Oke. Karena belum ada request, nanti kalau ada yang request bisa langsung open mic aja ya, karena kakak nggak bisa buka chat Zoom-nya. Kita mau coba belajar sistem sirkulasi. Kalau sirkulasi itu pernafasan sebenarnya ya. Respirasi, ekspresi. Oke, kita bahas secara singkat dulu ya, teman-teman. Untuk share screen ini, kelihatan nggak Kak? Dari teman-teman? Kelihatan Kak. Teman-teman. Oke. Oke, jadi kita mau bahas kilas dulu aja ya. Intinya aja, sebenarnya kalau kita ngomongin sistem pernafasan, itu yang kita pelajari kan memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2 secara umum. Tapi sebenarnya fungsinya oksigen itu untuk apa sih? Nah, oksigen ini atau O2, dia akan digunakan sebagai nanti masuk ke dalam respirasi seluler. Anggapannya, ibaratkannya oksigen ini sebagai bahan bakar, membantu dalam bahan bakar. Buktinya apa? Ketika kita mau membakar sesuatu kan pakai api ya. Nah, api itu bisa nyala ketika ada
oksigen. Itu ya, tanpa oksigen api itu nggak bisa nyala. Nah, setelah pembakaran itu menggunakan oksigen, hasil sampingnya ada berupa CO2. Jadi sebenarnya fungsi oksigen kita gunakan untuk membantu dalam metabolisme. Oke, gampangnya itu. Sekarang kita coba bahas 4 proses pernafasan. Ada 4 nih ya. Jadi nggak cuma masukin oksigen, keluarin oksigen doang. Jadi ada 4 yang kita lakukan. Yang pertama, memasukkan udara ke hidung, terus mengeluarkannya juga, itu disebutnya tahap bernafas atau ventilasi paru-paru. Seperti itu. Nanti oksigen yang sudah masuk, dia kan ada di mana? Di alveolus ya. Oksigen masuk ke alveolus. Nah, terjadi tuh pertukaran oksigen dari alveolus menuju kapiler darah. Nah, itu disebutnya respirasi eksternal. Karena dia letaknya ada di dalam paru-paru. Nanti oksigen yang sudah masuk ke paru-paru akan diapakan? Dia akan diangkut oleh namanya eritrosit atau sel darah merah menuju tubuh. Nah, ini disebutnya proses pengangkutan gas. Ibaratkan eritrosit itu kayak kurir ya yang ngebawa paketnya teman-teman ke rumah. Nah, setelah itu eritrositnya sampai ke sel, maka terjadi pertukaran oksigen ataupun CO2 dari kapiler menuju sel, itu disebutnya respirasi internal. Jadi teman-teman harus memastikan tahu bedanya eksternal dan internal. Kalau respirasi eksternal dia terjadinya di paru-paru, internal itu pertukaran gas pernafasan di dalam sel. Tuh ya. Ya nanti baru terjadi peristiwa metabolisme tadi. Metabolisme tapi utamanya yang di katabolisme. Karena kan metabolisme ada 2 ya. Yang teman-teman kemarin pelajari ada anabolisme dan katabolisme. Oke, lanjut. Jadi ini singkatnya ya, kalau berupa gambarannya, respirasi eksternal terjadi pertukaran oksigen CO2 dari alveolus ke bagian kapiler paru-paru dengan peristiwa difusi. Sedangkan nanti oksigen dibawa oleh sel darah menuju sampai ke kapiler pembuluh seluruh tubuh. Nanti baru deh pertukaran oksigen CO2 ke sel. Nah, untuk organnya, ini kakak singkat aja, dimulai dari hidung. Di hidung itu ada 3 bagian. Pertama ada bulbus olfaktori, ini yang digunakan sebagai saraf pembau. Jadi ketika ada molekul senyawa kimia yang terbang dan masuk ke dalam hidung kita, itu akan diterima oleh bulbus olfaktori. Kalau konka, ini di dalamnya itu banyak pembuluh darah, maka dia fungsinya untuk menghangatkan darah, menghangatkan udara pernafasan kita. Dan terakhir di bagian hidung itu juga ada rambut-rambut ya, yang fungsinya sebagai filter, menyaring debu-debu yang masuk ke dalam hidung. Nanti udara masuk ke faring dan laring. Bedanya apa? Kalau faring itu yang pangkal, sekitaran dekat hidung sini, ini dibagi 3, ada nasofaring, orofaring, dan larifaring. Tapi gampangnya kalau faring itu sebagai jalur simpangan jalur udara dan makanan. Tuh. Sedangkan untuk laring, kata kuncinya dia ada 2 bagian nih. Ada epiglotis dan pita suara. Bedanya apa? Kalau epiglotis, kalau kita lihat di sebagian sini deh, lebih jelas ya. Ini nih, epiglotis. Dia yang fungsinya untuk menutup bagian tenggorokan ini, saluran pernafasan ketika kita akan menelan atau deglutasi. Makanya kalau lagi makan kan jangan sambil ngobrol kan, karena itu biar menghindarkan makanan nggak salah tempat. Dia harusnya ke kerongkongan. Selain itu di laring, selain epiglotis ada namanya pita suara yang bentuknya seperti ini nih, oval gitu ya. Tuh. Teman-teman kalau misalkan materinya kecepatan atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung interupsi aja ya, nggak usah malu-malu. Kita lanjut lagi, nanti udara yang masuk akan menuju trakea. Nah, trakea itu ciri khasnya dia punya tulang rawan yang bentuknya seperti huruf C, yang dimana di lapisan permukaannya di sini ada namanya silia. Ini epitelnya berambut sila-sila kecil yang fungsinya seperti rambut hidung juga untuk menyaring debu. Jadi barangkali ada debu yang masih tertinggal
yang tidak tersaring bersih di hidung, maka disaring di bagian trakea. Jadi penyaringan terjadi 2 kali ya. Lalu terakhir baru deh masuk ke dalam paru-paru. Dan di paru-paru itu ada beberapa bagian. Percabangan yang paling besar setelah trakea itu disebutnya bronkus. Dan nanti percabangan dari bronkus membentuk namanya bronkeolus yang dia masuk di dalam paru-paru ini. Terus cara bedainnya paru-paru kanan sama kiri apa? Kalau paru-paru kanan, nih, dia ada 3 ruang, 1, 2, dan 3. Sedangkan kalau paru-paru kiri hanya 2 nih, 1 dan 2. Kenapa? Karena paru-paru kiri itu ngasih space buat yang ada di rongga kiri kita, jantung kan ya, makanya rongganya atau volumenya lebih kecil. Lalu lapisan pelindung paru-paru pasti ada juga namanya pleura. Jadi melindungi gesekan ketika paru-paru kembang kepis dengan rusuk, tulang rusuk di sekitarnya. Sama yang di bagian bawah ini, diafragma yang berperan nanti membantu dalam kontraksi ketika pernafasan perut. Tuh. Lanjut lagi, ini struktur dari alveolusnya. Jadi dindingnya tipis ya, makanya nanti terjadi difusinya lebih gampang. Terus mekanisme bernafas nanti dibagi menjadi 2 ya. Ada pernafasan secara dada dan perut. Kalau pakai dada, kata kuncinya yang berkontraksi adalah otot diafragmanya. Sorry, maaf. Ini yang perut. Jadi yang berkontraksi adalah otot tulang rusuknya. Sedangkan diafragmanya itu kalau yang di pernafasan perut itu akan mendatar. Jadi kalau pernafasan dada, tulang dadanya yang bergerak itu ototnya yang akan mengangkat si tulang rusuk sehingga volume rongga dada meningkat, volume paru-paru meningkat dan tekanannya menurun. Akhirnya udara bisa masuk. Tuh. Nah, paling kemungkinan besar yang akan keluar ketika di TKA itu adalah mekanismenya. Jadi bagaimana mekanisme pertukaran CO2 dan oksigen di kapiler alveolus atau dari kapiler ke sel. Nah itu sebenarnya karena ada perbedaan tekanan parsialnya. Tekanan parsial antara di alveolus dan di kapilernya. Kalau kita coba lihat di sini, ini yang terjadi di respirasi eksternal. Kalau untuk memindahkan oksigen dari alveolus menuju kapiler, maka kita buat tekanan parsial oksigen itu lebih besar. Sedangkan di kapiler sedikit kecil kan. Karena bergeraknya difusi, maka dia dari tinggi ke rendah atau dari hipertonis ke hipotonis. Akhirnya oksigen akan menuju kapiler. Sedangkan kalau CO2 yang disengaja dibuat tinggi adalah kapilernya. Nih, tekanannya 45. Sedangkan kalau di alveolus, tekanan CO2-nya hanya 40. Makanya nanti oksigen bisa berpindah. Itu untuk respirasi eksternalnya. Terus bagaimana dengan respirasi internalnya? Yang kita buat tinggi untuk memasukkan oksigen, siapa? Berarti kan yang di kapiler ya, yang di luar. Ini kalau kita lihat tekanan parsial oksigen itu 95, sedangkan di dalam sel itu oksigennya itu adalah 40. Itu lebih rendah. Dan kalau CO2 sebaliknya, yang dibuat tinggi ada di dalam sel, yang di luar sel itu dibuat rendah. Itu yang harus teman-teman ketahui. Oke. Dan nanti ketika proses pengikatan oksigen itu dia diikat oleh ini namanya Hb atau hemoglobin ya. Oksigen nanti berikatan dengan hemoglobin untuk oksihemoglobin. Sedangkan CO2 nanti ada macam-macam nih. Ada yang terlarut dalam plasma, ada yang berikatan dengan Hb hemoglobin, sama ada yang bereaksi dengan air membentuk namanya ini HCO3-. Yang ini disebutnya karbonat anhidrase, yang akhirnya nanti menyebabkan pH dari sel darah itu cukup asam ya. Tuh. Nah, selanjutnya ada pusat dan pengaturan pernafasannya.
Kalau bernafas sebenarnya kan kita bisa ngatur dan tidak ada yang nggak perlu kita atur ya, atau gerakan tidak sadar. Untuk gerakan sadarnya nanti disimpan di korteks cerebri, sedangkan tidak sadarnya atau gerak otonom itu dilakukan di medula oblongata. Seperti itu. Ini medula oblongatanya. Terakhir ada faktor yang mempengaruhi pernafasan. Ya, lebih ke arah mempengaruhi frekuensinya ya. Frekuensi itu apa? Cepat lambatnya gitu kan. Banyaknya kita mengambil nafas. Ada beberapa faktor. Yang pertama karena faktor dari senyawa kimia. Jadi kadar dari CO2, oksigen ataupun ion hidrogennya. Lalu juga pengaturan pusat otak. Jadi ketika kita lagi emosi ataupun lagi sakit, ada kemungkinan frekuensi bernafas kita semakin cepat. Contohnya apa? Kalau lagi emosinya terlalu tinggi, lagi nangis, kan cenderung nafasnya cepat ya. Atau lagi emosi marah, itu kan juga jadinya sulit bernafas. Akhirnya pernafasannya meningkat. Tuh. Lalu juga ada faktor berdasarkan ini aktivitas. Jadi ketika olahraga, kita kan memerlukan energi atau ATP, makanya nanti oksigen yang diambil akan lebih banyak, frekuensinya akan lebih tinggi. Untuk apa? Menghasilkan ATP. Tuh. Terus selain itu juga ada karena faktor ketinggian, karena semakin tinggi kita berada, justru tekanan atmosfernya semakin rendah. Akhirnya oksigen yang bisa kita masukin jadi berkurang. Terus faktor lainnya karena usia sama jenis kelamin. Kalau faktor usia muda ataupun yang lansia itu cenderung frekuensinya lebih cepat, sedangkan kalau jenis kelamin laki-laki frekuensi pernafasannya lebih cepat dan volumenya lebih besar juga ketimbang perempuan. Oke, itu untuk yang pernafasan. Terus kita coba lanjut lagi. Untuk yang coba kita ada yang mau request mungkin? Mau kita bahas imun dulu atau koordinasi? Imun Kak, imun. Oh, imun. Oke, boleh. Siap, kita bahas imun tubuh kekebalan ya. Ini cukup banyak nih materinya. Kemarin 40.000 Kak. Oke, jadi kalau kita ngomong imun tubuh itu ibaratkan seperti lagi perang-perangan ya. Di mana yang 1.300 ini adalah patogen-patogen di luar, sedangkan yang 500 soldier ini atau arminya itu adalah tubuh kita nih. Kalau kita lihat di kondisi ini, yang 500 ini dia punya apa? Ada benteng ya. Nah, di tubuh kita pun juga ada tanda kutip benteng pertahanan yang melindungi tubuh dari patogen. Terus juga pasti ada arminya, sama ada senjatanya. Oke, coba kita langsung bahas. Jadi fungsi imun dibagi utamanya untuk melindungi tubuh dari benda asing dan penyakit yang menyerang, sama sekaligus untuk menghilangkan sel-sel yang sudah rusak ataupun sel yang abnormal seperti sel kanker. Nah, macam-macam imun nanti dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. Ada imunitas bawaan yang sudah ada sejak kita lahir, sama imunitas selektif dan adaptif yang sifatnya harus diaktifkan. Maksudnya diaktifkan gimana? Ketika ada patogen yang masuk, nah nanti imunitas adaptif ini baru akan bekerja. Gitu. Terus kalau kita lihat lagi, kalau sifat imunitas bawaan, dia itu tidak selektif. Jadi mau patogen apapun dia serang tanpa pandang bulu gitu kan ya. Non spesifik. Nanti dibagi dua tuh, ada yang first defense sama yang second. Bedanya apa? Kalau yang first ini umumnya adalah bagian temboknya tadi teman-teman. Tembok pertahanannya secara fisik, kimiawi atau biologis. Jadi lapisan terluar kita nih. Lapisan keluar paling kulit gitu kan, paling kelihatannya kulit, mukus. Terus second line-nya itu berarti
Lapisan pertahanan keduanya siapa? Ini adalah protein komplement, interferon, fagositosis, atau yang kakak sebut sebagai nanti senjatanya. Dan terakhir kalau di imunitas adaptif, itu sebagai pertahanan ketiga. Nanti dibagi dua tuh, ada imunitas yang humoral dan seluler. Kalau seluler dari kata sel, berarti dia menyerang sel, sedangkan kalau humoral nanti yang bikin antibodi. Nah ini kesimpulannya. Singkatnya kalau 3 lapisan ini, jadi pertahanan pertama mulai dari kulit, membran mukus, lendir, sama sekresi zat-zat yang dihasilkan. Terus kalau ternyata ada patogen yang lolos dari tahap pertama ini, akan dicoba dihancurkan oleh pertahanan yang kedua ini. Mulai dari sel fagosit atau protein antimikroba, reaksi inflamasi atau sel natural killer. Maksudnya gimana? Kok bisa sih Kak yang pertama ini tembus gitu kan? Kalau teman-teman digigit nyamuk, ya sesimpel itu. Gigit nyamuk, kan mulutnya itu seperti jarum ya. Maka pertahanan kulitnya ditembus. Nanti menyebabkan reaksi apa kalau kita digigit nyamuk? Bentol-bentol, merah, gatal, nyeri. Nah itu disebutnya masuk ke dalam pertahanan yang kedua nih. Perlindungan dalam, ada reaksi inflamasi. Tapi kalau misalkan yang menyerang kita adalah patogen spesifik, kayak kemarin ketika COVID, nah itu yang lebih aktif bekerja adalah si imunitas adaptif yang dipelajari. Oh ya. Kita bahas singkat untuk yang first line. Ada kulit, terus ada membran mukosa yang menghasilkan lendir. Jadi harapannya patogen-patogen itu akan susah melewati atau menembus bagian lendir. Terus ada flora normal alias mikroba yang baik. Jadi di permukaan tubuh kita itu ada mikroba-mikroba yang baik melindungi tubuh kita. Sama ada senyawa yang dihasilkan. Ada minyak, terus ada ludah air, sama ada HCl di lambung kita. Terus yang second line-nya ini si arminya ini nih. Ada macam-macam. Nah, arminya ini ada basofil, eosinofil, fagosit, dan NCK, natural cell killer. Nah, untuk basofil, dia itu akan melepaskan namanya mediator kimia yang nanti ibaratkannya sebagai jadi ketika ada patogen yang masuk kan nih serangan dari nyamuk misalkan kan dia menembus secara langsung, dia mengeluarkan lendir-lendirnya ya. Nah ya dikeluarkan oleh tubuh kita oleh basofil mediator kimianya berupa histamin yang makanya nanti ada reaksi alergi berupa gatal-gatal atau merah. Terus kalau eosinofil mirip juga alergi, tapi reaksi alerginya ini terutama karena parasit, yaitu cacing mikro. Terus yang sifatnya fagositosis yang memakan. Itu ada neutrofil sama monosit. Tuh. Ya. Dan terakhir ada NCK, natural cell killer. Berarti dia yang menghancurkan sel yang terinfeksi. Nah, ini adalah proses fagositosis. Caranya dia, si makrofagnya ini akan menelan patogen, lalu di dalam makrofag itu kan ada lisosom, di mana di dalamnya dia ada enzim, lisozim namanya, yang akan memecah-mecah nih, motong-motong bagian patogennya jadi bagian lebih kecil. Akhirnya udah mati kan patogennya. Itu. Lalu sisa mikrobanya baru dikeluarkan melalui peristiwa eksositosis. Nah, second line yang kedua ini adalah protein antimikrobanya atau yang kakak sebut sebagai senjatanya tadi nih. Kan arti kalau nggak ada senjatanya sama aja bohong gitu kan ya. Dan sini ada sistem komplement di mana protein yang nanti berikatan dengan antibodi, ada reaksi antigen antibodi mulai dari opsionin, histamin, chemokinin nanti yang menyebabkan reaksi inflamasi pada umumnya. Kalau yang satu lagi interferon, ini yang nanti mencegah replikasi virus. Jadi ketika tubuh kita diserang oleh virus, sel-sel tangganya yang belum terserang itu akan memberikan sinyal yang dibentuk dalam namanya interferonnya ini. Oke. Jadi ini ya cara kerja interferon. Jadi ada sel yang terhijack kemasukan oleh virus.
Makanya nanti virus akan menghijack sel tersebut. Nah, sel tetangganya yang lain, dia ini dapat info nih dari yang terhijack, dikasih interferon. Makanya sel-sel tetangganya dia ketika berkaitan dengan interferon akan mengaktifkan enzim antivirus sehingga virusnya ini tidak bisa bereplikasi di dalam sel inang tetangga lainnya. Tuh. Terus ada lagi respon inflamasi yang tadi yang dipengaruhi oleh protein komplement. Contohnya adalah histamin. Jadi ketika banyak histamin nanti menyebabkan vasodilatasi. Vasodilatasi itu artinya pembuluh darah kita melebar. Makanya akan jadi kelihatannya warnanya apa? Merah kan? Merah atau rubor. Kalau color itu menyebabkan panas. Tuh. Lalu nanti ketika pembuluh darah melebar, maka permeabilitas kapilernya juga membesar tuh, ada perbedaan. Makanya protein-protein itu yang di dalam sel, di dalam itu akan berpindah. Sehingga menyebabkan apa? Kalau habis gigit nyamuk selain merah atau panas, dia akan nonjol kan. Nah, nonjol itu disebutnya tumor. Tumor itu berarti bengkak ya. Sedangkan kalau dolor itu nyeri. Itu kan nyeri, panas, gatal-gatal. Lanjut setelah menyebabkan reaksi tumor dan dolor, baru itu kan pembuluh darahnya membesar. Maka kan ibaratkan jalan raya itu makin gede. Maka orang bisa nggak kalau di jalan raya yang besar? Bisa kan? Akhirnya sel fagosit itu bisa tuh langsung cepat dia pedesis menyelip-nyelip gitu kan sampai ke bagian jaringan yang terkena infeksi tadi. Bisa melakukan perbaikan jaringan. Jadi fagositosis dulu memakan patogen-patogen yang sudah masuk, baru nanti dilakukan perbaikan. Tapi ternyata setelah fagositosis belum selesai. Jadi masih banyak patogennya tuh. Maka dilakukan namanya badai sitokin. Yang nanti menyebabkan demam tinggi. Jadi sebenarnya ketika teman-teman lagi demam, itu adalah tanda bagus kalau imun tubuhnya teman-teman itu sedang beraksi gitu ya. Untuk apa? Kenapa harus tubuhnya panas? Karena ketika tubuh kita tinggi, kan suhu normal kita berapa? Suhu normal kita di angka 36-37 derajat. Dan kebanyakan patogen itu tinggalnya kondisi optimum juga di kondisi ini 36-37. Ketika dibuat kondisi yang tinggi, maka itu sudah tidak optimum untuk bakteri. Akhirnya dia gampang menyerah gitu, gampang ya. Nih, lanjut terakhir ini ya, ada imunitas seluler dan sama yang humoral. Nah, kalau yang seluler dia itu yang menyerang sel. Jadi ada sel T, sel limfosit yang T dan sel limfosit yang B. Bedanya apa? Kalau ketika proses pembentukan sel darah itu kan ada di bagian sumsum ya. Sumsum tulang yang ada di atau nama lainnya bone marrow. Nah, bone marrow huruf depannya apa? B. Kalau sel yang terbentuknya di B tapi matangnya di timus, maka disebutnya sel yang T. Nanti ada beberapa komponen. Ada helper yang fungsinya memicu, mengaktifkan, membantu. Sitotoksik itu yang menghancurkan. Jadi yang bekerja sebagai asasinnya itu si killernya, sel T-nya. Ada lagi supresor, dia yang menghambat. Maksudnya gimana? Setelah sitotoksin ini bekerja melawan sel-sel yang rusak, berarti kan udah habis nih yang harus dibunuh-bunuh gitu ya teman-teman maksudnya ya. Nah, nanti supresornya ini akan ngasih tahu si sel T killer, bro, udah selesai ini. Nggak, kerjaan udah beres gitu kan ya. Jadi tugasnya dia menurunkan, mensupres. Terakhir yang paling penting ada sel T memori yang fungsinya mengingat. Jadi dia yang sebagai database-nya. Yang ingat, oh kalau malingnya kemarin seperti ini, penjahit seperti ini, ciri-cirinya ini, terus cara menyerangnya dengan ABCDE. Akan seperti itu. Jadi ketika misalkan orang kena penyakit lagi, patogen yang sama, sudah disimpan nih sama database-nya sel T memori. Nanti sitotoksin akan lebih cepat untuk bekerja. Ada lagi yang limfosit sel B. Kenapa ada B? Karena proses pembentukannya dan pematakannya di bagian bone marrow-nya tadi.
Dibagi menjadi 3. Ada B plasma yang akan membentuk antibodi, terus pembelahan itu yang untuk proliferasi atau perbanyakan, sama yang penting sel memori juga, yang fungsinya mengingat antigennya. Karena kan kalau reaksi imunitas humoral ini kan reaksi antara antibodi dan antigen. Antigen itu apa sih Kak sebenarnya? Kalau tadi ngomongin antigen itu gampangnya itu yang ada di permukaan patogennya, reseptor-reseptor ada di patogen. Jadi berikatan dengan antibodi, terus baru nanti terjadi peristiwa ini, fagositosis. Jadi antigen itu ada yang sifatnya netralitas. Maksudnya gimana? Antibodinya itu akan mengikat di berbagai situs penempelan. Banyak situs penempelannya kan. Sedangkan kalau aglutinasi, satu antibodi atau imunoglobulin, dia mengikat banyak mikroba. Kalau satu lagi presipitasi, berarti kan di antigen yang terlarut. Nah, nanti ketiga ini, baik peristiwa netralisasi, aglutinasi, sama presipitasi, itu selanjutnya itu kan berarti patogen-patogennya sudah dilumpuhkan ya, sudah diikat gitu misalkan. Nanti baru dimakan nih, diproses oleh fagositosis. Sedangkan kalau yang satu lagi, ini menyebabkan selnya lisis. Nah ini ada kemungkinan yang keluar nih, untuk riset materi TKA-nya, ada IgM. Kalau yang paling banyak adalah IgG, imunoglobulin G. Terus kalau yang IgE ini untuk reaksi alergi oleh basofil ataupun eosinofil, bukan alergi yang menyebabkan inflamasi ataupun oleh dari cacing. Terus kalau yang A itu adanya di air mata dan di ASI. Dan yang D itu banyak di permukaan sel B. Jadi yang lebih banyak itu di dalam tubuh, dalam kondisi normal ada IgM. Tapi kalau misalkan ada inflamasi, nanti IgG yang lebih. Jadi di mana posisinya? IgG ataupun IgE yang akan lebih banyak. Tuh, terakhir ada cara memperoleh imunitas. Ada yang aktif dan pasif. Gampangnya kalau aktif teman tuh harus sakit-sakitan dulu untuk memproduksi antibodinya, kekebalan tubuh. Sedangkan kalau pasif kita tinggal menerima aja si antibodinya. Kalau nanti aktif dibagi dua, ada yang secara alami, yaitu kita terinfeksi dulu oleh patogen, baru tubuhnya akan memproses tersebut. Sedangkan kalau buatan, patogennya itu masuk dalam bentuk vaksin, yaitu virus yang dilemahkan. Jadi efek sampingnya ketika terkena vaksinasi itu gejalanya lebih ringan ketimbang kalau terkena secara alami. Terus kalau yang pasif itu kan memperoleh sistem imun atau antibodi dari luar. Ada yang secara pasif alamiah alias dapat dari ibu, dari air ASI. Ya. Lalu ada juga yang buatan. Jadi kita dapat antibodi dari buatan dari mana? Serum tubuh kita. Serum itu dari mana, Kak? Plasma. Bagian darah itu ada yang bagian cair ya, si plasmanya. Plasmanya itu kalau kita buang bagian fibrinogennya, itu disebut serum. Serum ini dipakai untuk orang-orang yang misalkan nggak bisa dapat vaksinasi. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, kita coba lihat contoh soalnya ya. Coba kita kerjakan soal yang ada di sini, barangkali teman-teman belum baca. Bukan ya? Jadi, sini ada soal terkait penyakit ya. Kalau kita lihat dari tabel ini, untuk mencegah penularan atau dari malaria, itu ada 2 obat yang bisa digunakan, yaitu ada kina dan penyemprotan DDT. Nah, untuk di wilayah A itu dia tanpa resisten. Maksudnya tanpa resisten itu apa? Dia itu nyamuknya itu tidak kebal. Sedangkan kalau yang B itu sebenarnya nyamuknya kebal, alias udah berevolusi gitu ya gampangnya. Nah, kalau kita lihat di wilayah A, semakin banyak pemberian kinanya, semakin lama penyembuhannya semakin tinggi persentasenya. Dan begitupun juga di wilayah B, walaupun persentasenya di bawah yang wilayah A.
penyemprotan DDT itu lebih efektif di wilayah A ketimbang yang di wilayah B. Nah, sekarang kita lihat opsinya. Berdasarkan data tersebut, strategi apa yang paling tepat? Yang A, mengandalkan DDT di kedua wilayah karena efektivitasnya paling tinggi dibandingkan obat kina. Di kedua wilayah, kira-kira betul nggak, teman-teman? Kira-kira nomor 1 yang A, tepat atau tidak nih? Menggunakan DDT di kedua wilayah. Jadi di wilayah A dan wilayah B pakai DDT aja, nggak usah pakai kina. Apakah lebih efektif? Boleh langsung open mic aja ya, teman-teman. Biologi, mau ngambil teknologi, mau ngambil apa ekonomi, dia harus Gimana? Oke, ya, jadi jawabannya itu yang tidak tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih, DDT kalau di wilayah A memang persentasenya paling tinggi, itu betul. Tapi ketika di wilayah B yang resisten nyamuk, ternyata persentasenya di bawah pemberian kina 7 hari kan. Ada yang lebih tinggi nih 82%. Maka kalau DDT di wilayah B itu kurang efektif. Tuh. Lanjut yang B, menggunakan DDT di wilayah A untuk hasil cepat dan perbanyak pemberian kina di wilayah B karena efektif DDT menurun akibat resistensi. Betul ya? Jadi kalau kita lihat paling tinggi di wilayah A itu 90% dari DDT, maka pakai DDT aja. Tapi kalau wilayah B lebih ampuh menggunakan pemberian kina karena kalau dikasih DDT dia resisten. Terakhir yang C, mengutamakan kina 3 hari di wilayah A maupun B karena tingkat kesembuhannya cukup tinggi dan tidak memerlukan waktu lama. Tiga hari doang di A dan B. Padahal kalau kita lihat, kalau di 3 hari presentasinya paling rendah ya, berarti tidak efektif nih. Maka jawabannya ini tidak tepat. Kita lanjut soal nomor 2. Oke, ini di sini ada paus, Balaneopetra musculus dan ikan hiu Caracardon caracarias. Sama-sama hidup di laut, memiliki sirip dan ekor serta bentuk tubuh yang lancip di ujung depan dan ujung belakang sehingga efisien untuk berenang. Namun paus bernafas dengan paru-paru dan menyusui anaknya, sedangkan ikan hiu bernafas dengan insang dan sebagian besar bertelur. Meskipun memiliki bentuk luar yang mirip, dalam sistem klasifikasi keduanya ditempatkan pada kelompok yang berbeda. Nah, ini masuk ke materi keanekaragaman hayat klasifikasi makhluk hidup ya, materi kelas 10. Nah, kira-kira pengelompokan ini berdasarkan apa nih antara paus dan ikan hiu? Berarti kita lihat dari wacananya aja. Tadi kita lihat ternyata di kalimat pertama dia ngomongin kesamaan ya. Sama-sama hidup di laut, terus punya sirip, ekor, dan tubuh yang lancip. Tapi di kalimat kedua, ternyata yang dibicarakan adalah kalimat kedua dan ketiga itu ngomongin perbedaannya. Maka ini klasifikasi berdasarkan persamaan dan perbedaan. Seperti itu. Lanjut kita soal nomor 3. Seorang wanita datang ke dokter spesialis kandungan berniat memasang IUD. Pemasangan IUD merupakan cara kontrasepsi jangka panjang. IUD berupa alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur dan dimasukkan ke dalam rongga rahim yang harus diganti jika sudah digunakan selama periode tertentu. Jadi IUD itu di dalamnya ada ada hormon ya. Biasa ada hormon yang dikeluarkan, sama juga ada bagian tembaganya juga nih. Nah, berarti tujuan fungsi IUD itu sebagai kontrasepsi yang pertama adalah, coba kita lihat pernyataan pertama, mencegah terjadinya fertilasi dengan mengganggu pergerakan sperma dan mencegah sperma mencapai sel
telur. Kira-kira betul nggak teman-teman? Jadi IUD itu gambarnya kayak huruf T ya. Sedangkan kan rahim kita itu ada 2 saluran yang menuju tubulus ya, ke kanan sama ke kiri. Nah nanti si lubangnya itu hampir ketutup gitu oleh bagian kanan kirinya IUD. Maka kira-kira bisa nggak sperma masuk ke bagian tuba falopinya? Aman ya? Oke, kita lanjut lagi. Oke, berarti tadi suara saya terdengar nggak ya? Kan ya? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih. Saya lagi. Oke, tadi kan kakak sampaikan kalau IUD itu menutup bagian tuba falopinya, maka nanti mencegah sperma bisa masuk ke tuba falopi gitu. Maka jawaban yang pertama betul. Terus yang kedua, menghentikan kesuburan pada seorang remaja secara permanen sehingga tidak dapat hamil lagi. Tadi kalau kita lihat di wacananya ini, fungsinya IUD adalah untuk kontrasepsi jangka panjang aja kan ya, yaitu penghambatan tapi tidak permanen. Nah kalau yang permanen itu apa? Namanya vasektomi sama tubektomi. Tapi kalau di perempuan itu tubektomi, itu bagian tuba falopinya kita ikat atau kita potong biar nanti ovumnya atau oosit sekundernya sebenarnya. Oosit sekundernya itu tidak bisa dibuahi oleh sperma. Maka yang B itu pernyataan kedua salah. Terus yang pernyataan ketiga, menghambat proses implantasi. Implantasi itu penempelan zigot yang sudah dibuahi tadi kan ya, dengan menciptakan kondisi rahim yang kurang sesuai bagi embrio. Betul, kenapa? Karena kan di IUD itu ada hormon yang bisa nanti mencegah proses penebalan dinding rahimnya. Berarti yang C itu betul. Terus yang D, menghalangi proses pembuahan dengan mencegah pelepasan sel telur. Kalau proses pelepasan sel telur itu kan dipengaruhi oleh LH ya. Nah, IUD ini dia nggak mempengaruhi pelepasan sel telurnya, maka yang D ini salah. Terakhir, coba kita lihat yang E. Menurunkan kemampuan sperma dalam membuahi sel telur melalui pengaruh ion tembaga atau hormon pada alat tersebut. Ya, itu betul. Di jawabannya ada 3 ya yang tepat, A, C, dan E. Ketika teman-teman nanti jawab betul semuanya, nanti baru dapat skor 1 gitu kan ya. Terus lanjut soal nomor 4. Masalah gizi di Indonesia saat ini masih sangat kompleks. Tidak hanya masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus penting atau pendek. Itu sering ditemukan disebabkan karena asupan gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizinya dalam berusia 2 tahun mengakibatkan perkembangan fisik maupun kognitifnya tidak maksimal, mudah terserang penyakit serta berdaya saing rendah. Nah, langkah pertama yang paling efektif kira-kira untuk memecahkan permasalahan tersebut menggunakan metode ilmiah yang tepat adalah, nah kalau kita ngomongin metode ilmiah, berarti kan hal pertama yang kita lakukan mencari pusat masalahnya dulu kan ya, atau akar masalahnya dulu. Berarti untuk mengetahui akar masalahnya dari mana, kita harus melakukan apa? Mencari informasi atau mengumpulkan informasi yang ada.
Baru setelah tahu akar masalahnya di mana dari informasinya itu, baru kita rumuskan. Kita rumuskan dan kita buat limitasi atau batasannya. Tuh, maka jawabannya yang lebih tepat ini adalah yang A. Karena yang diminta adalah langkah pertama. Lanjut soal nomor 5. Kecepatan pernafasan orang yang sedang berolahraga lebih tinggi dibandingkan orang yang sedang duduk. Perbedaan kecepatan pernafasan ini disebabkan oleh, jadi kita comparing tadi ya, materi respirasi ketika olahraga itu karena aktivitasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika orang yang lagi berolahraga, itu kan dia butuh apa? Energi. Energi atau ATP, untuk menghasilkan ATP itu dia butuh bahan bakar, satunya adalah oksigen. Makanya biar kita cepat dapat oksigen dengan cara frekuensi pernafasannya dicepatin. Itu kan biar oksigennya masuk cepat dan oksigennya cepat dikeluarkan juga. Berarti kira-kira dari opsi A, B, C, D, E-nya mana yang tepat? Kita lihat yang A. Orang yang sedang berolahraga membutuhkan energi lebih banyak daripada orang yang sedang duduk. Karena energi dihasilkan dari penguraian zat makanan dengan bantuan oksigen yang masuk melalui pernafasan. Ini betul ya jawabannya yang A. Kalau yang B kita lihat kenapa salahnya. Orang yang sedang berolahraga membutuhkan oksigen lebih sedikit daripada orang yang duduk. Salah ya, terbalik ya. Ya PDF atau Itu lagi olahraga dia butuh jumlah yang banyak. Kalau orang yang duduk itu kan lagi relax ya. Jadi sebenarnya nggak perlu energi yang terlalu besar. Terus kalau yang C, orang yang sedang berolahraga membutuhkan energi lebih banyak, betul? Energi dihasilkan dari penguraian zat makanan dengan bantuan karbon dioksida. Nah itu salah. Di mananya karbon dioksidanya? Karena justru karbon dioksida itu adalah bahan sampingannya ya, sisa dari pembakarannya. Tuh. Terus kalau yang D, kita lihat salahnya di ini membutuhkan oksigen lebih sedikit. Terbalik. Terus kalau yang E, orang yang sedang berolahraga membutuhkan oksigen lebih sedikit juga salah. Salahnya di sedikitnya. Dan menghasilkan lebih banyak dengan bantuan oksigen dan enggak salah. Ya. Oke, maka jawabannya paling tepat ini yang A. Lanjut lagi soal nomor 6. Ini hormon ya. Jadi ada kelenjar tiroid yang masukkan tiroksin. Jadi kalau tiroid itu yang ada di sekitaran leher ya, daerah jakun, itu ada 2 hormon. Ada tiroksin sama kalsitonin. Kalsitonin dari kata apa? Mirip dengan kata kalsium. Oh, berarti dia yang akan mengatur kalsium di dalam darah. Nanti bekerja sama dengan parat hormon PTH ya. Sedangkan kalau tiroksin ini yang mengatur metabolisme secara umum. Maka jawabannya yang paling tepat yang Oke, jawabannya mengatur metabolisme tubuh. Oke. Kalau yang B, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Jadi dalam regulasi kalsium dalam darah, ketika jumlahnya terlalu tinggi, itu yang menurunkannya adalah si kalsitonin. Dengan cara apa? Jadi kalsitonin dia akan mengambil kelebihan kadar kalsium untuk disimpan di tulang. Jadi yang B itu fungsinya si kalsitonin. Ya. Mana foto ini? Kadar kalsium dalam darah. Sedangkan kalau yang meningkatkan kadar langsung lepasnya kalsium dari tulang itu juga berarti si PTH juga tuh ya, karena kan tadi kalau ketika kadar kalsium dalam darahnya rendah,
PTH yang bekerja dengan cara apa? Kalsium yang disimpan dalam tulang itu dilepaskan, atau juga bisa dari urin yang tadi yang mau dikeluarkan itu, misalkan terdapat kandungan kalsium berlebih, diserap kembali oleh ginjal gitu kan, nanti baru disalurkan ke darah. Kalau yang mengatur metabolisme glukosa itu adalah si insulin ya, nanti beda lagi itu yang diproses atau dihasilkan oleh pankreas. Kita lanjut, ini reproduksi laki-laki. Jadi Pak Tono mengalami nyeri hebat di bagian alat reproduksinya. Setelah diperiksa oleh dokter, diketahui bahwa terjadi penyumbatan pada bagian X. Nah, X ini adalah, kan kalau yang bulat ini adalah testisnya yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Terus ada epididymisnya, atasnya itu yang ada penebalan, fungsinya untuk mematangkan. Jadi cara ngerti epididymis, ada kata didih. Air kalau dididihin kan jadi matang. Nah kalau di sini yang dididihin sperma jadi matang. Itu kalau cara ingatnya. Terus kalau yang ini, yang X ini adalah fast difference sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sebelum dikeluarkan ketika itu. Nah, berarti yang bermasalah di fast difference-nya. Efeknya apa? Apa ya kemungkinan yang terjadi pada pembentukan atau penyaluran sperma Pak Tono? Kita lihat yang produksi sperma tidak dapat terjadi karena fungsi reproduksi sepenuhnya terhenti. Sedangkan kalau kita lihat yang A, produksi sperma itu ada di mana? Di testis ya. Berarti yang A ini salah. Tetap terproduksi, tapi tidak bisa disalurkan nanti. Jadi tersumbat di sini, di bagian X ini terhalang. Terus yang B, sel sperma yang telah diproduksi akan dikeluarkan bersamaan dengan urin. Nggak mungkin ya. Biasanya kalau pengeluaran sperma sama urin itu bergantian. Tuh. Terus yang C, ejakulasi tidak dapat terjadi sama sekali meskipun sperma tetap dapat diproduksi. Ejakulasi itu kan nanti ngaruhnya ke bagian penisnya ya. Berarti ada penyumbatannya justru di pembuluh sponsnya nih di sini, jadi biar nggak bisa ejakulasi. Sedangkan kalau di sini kita bagian fast difference beda, salah berarti kurang tepat. Terus yang D, cairan semen ejakulasi tetap dikeluarkan tetapi tidak mengandung sel-sel sperma. Nah ini baru yang betul. Kan kalau cairan semen itu kan adanya dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar ya. Ini Cowper sama Bolburetra. Nah sedangkan di sini kita terhambatnya di fast difference. Maka yang keluar hanya semen tanpa sperma. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang E salah karena pematangan terganggu. Ini justru kalau yang bermasalah adalah epididymisnya. Terus yang nomor 8. Pada sebuah sel hewan terdapat beberapa organel yang memiliki fungsi penting dalam mendukung kehidupan sel tersebut. Jika sebuah sel kekurangan mitokondria, maka manakah yang paling mungkin terjadi pada sel tersebut? Oke, kalau kita ingat-ingat fungsinya mitokondria itu untuk apa teman-teman? Fungsinya mitokondria itu untuk respirasi seluler yang menghasilkan ATP atau energi. Ketika selnya itu kekurangan mitokondria, maka yang paling memungkinkan adalah tubuhnya jadi lemas gitu kan, nggak ada energi. Kita kalau di tingkat skala sel, kekurangan energi untuk menjalankan proses metabolisme yang vital. Jadi jawabannya yang A. Kalau yang B, salahnya karena tidak mampu mencerna zat asing sehingga limbah menumpuk di sel. Nah, itu harusnya fungsi dari organel lisosom ya. Kalau yang mencerna. Terus yang D, mengalami hambatan pada sintesis protein dan pengeluaran zat dari sel. Nah, kalau sintesis protein itu kan terjadinya di ribosom. Atau bisa juga sih dipengaruhi dari retikulum endoplasma kasarnya juga.
Nah, kalau pengeluaran zat nanti ada kaitannya vesicle transport menuju ke membran sel. Jadi beda organel ya. Kalau yang D, terganggu dalam penyimpanan dan pengaturan informasi genetik. Nah, informasi genetik itu kan atau DNA disimpannya di nukleus. Jadi kurang tepat. Dan yang E, kehilangan kemampuan dalam menjaga bentuk dan fungsi sel. Ini fungsinya dari sitoskeleton. Sitos itu ingatnya dari kata sitoplasma dan skeleton tulang. Berarti tulang yang letak pertulangan ya, bukan tulang kayak manusia. Jadi pertulangan yang ada di dalam sel. Tuh yang membantu menjaga bentuk sel. Tuh nanti ada mikrofilamen, mikrofibil sama yang intermediate. Tuh. Terus lanjut soal nomor 9. Oke, di sini ngomongin Pak Amir ya mengalami gangguan kesehatan, gejalanya pucat, lesu, demam, dan terjadi pendarahan pada hidung, dan setelah diuji darah, ini hasilnya. Pertanyaannya adalah, manakah pernyataan yang tepat terkait hasil uji laboratorium klinis darah Pak Amir? Oke, ini kalau kita lihat dari hasil darahnya, trombositnya kadarnya 279. Ini masih masuk dalam kadar normalnya ya, karena kan normalnya itu 150 sampai 440. Terus hematokrit. Hematokrit itu adalah kadar sel darah merah persentasenya dari keseluruhan. Itu saya cuma 32,6, sedangkan batas bawahnya berapa? 35. Berarti sel darah merahnya jumlah produksinya sedikit kan, agak di bawah normal. Terus hemoglobinnya itu masih di kadar normal ya, masih di range. Eritrositnya juga normal. Leukositnya yang kita lihat ternyata produksinya lebih banyak, melebihi batas normal atasnya itu yang 11,0 ribu sel per mikrolit. Berarti yang bermasalah di hematokrit sama leukosit. Terus kita lihat yang jenis leukositnya juga nih. Yang tinggi adalah neutrofilnya, tinggi sedikit ya, di atas 70. Limfositnya justru yang rendah, di bawah 24. Monositnya normal, eosinofilnya yang rendah. Berarti bisa disimpulkan ternyata yang banyak itu dari leukositnya itu adalah si neutrofil yang nanti dia fungsinya untuk fagositosis kan ya. Nah, kita lihat dari opsinya. Amir mengalami gangguan fungsi jantung sehingga sel darah putih diproduksi dalam jumlah tinggi, itu kurang tepat ya. Terus yang B, Amir mengalami kondisi produksi sel darah putih melebihi batas normal akibat gangguan pada sumsum tulang belakang. Jadi kalau kita lihat leukositnya tinggi ya, jadi ada kemungkinan yang B ini betul. Terus yang C, Amir mengalami gangguan fungsi hati sehingga perombakan sel darah putih berlangsung lambat. Perombakan sel darah putih. Nah, gangguan fungsi hati ini juga kurang tepat. Terus yang D, terjadi penyumbatan pada pembuluh darah dan terjadi hemolisis sehingga sel darah putih aktif diproduksi. Kalau penyumbatan itu berarti kan harusnya sel darah merahnya yang tinggi ya, tapi di sini normal. Terus yang E, terjadi penghancuran sel darah merah dalam hati yang terlalu cepat dan banyak sehingga beberapa jenis leukosit jumlahnya lebih banyak. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya. Dilihat dari hasil uji labnya. Terus kita lanjut soal nomor 10. Oke, ini imun tubuh tadi ya yang kita sempat bahas. Ada penyakit sindrom SSG, ini penyakit kulit dan mukosa yang berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian. Sel-sel kulit bagian epidermis mengelupas dan memisahkan diri dari dermis dengan gejala bercak kemerahan, perdarahan di bawah kulit, melepuh seperti luka bakar sampai terkelupas. SSG bukan merupakan penyakit menular, tapi dipicu antara lain oleh hipersensitivitas terhadap obat.
Hipersensitivitas itu apa, Kak? Dari kata hiper dan sensitif. Berarti ketika ada obat masuk ke dalam tubuh, kita memberikan reaksi berlebih, itu kan ya. Yang tinggi hipersensitif gitu. Maka untuk nomor 10 ini, kalau kita lihat, tadi kita belajarin ketika ada reaksi alergi ya, infeksi peradangan, nah itu yang bekerja adalah imunoglobin atau antibodi yang G ya. Maka yang A itu betul, terus yang M-nya mengikat antigen menjadi gumpalan mutasi agar mudah difagositosis oleh makrofag, itu kurang betul. Salah. Yang C, imunoglobin E menempel pada sel emas bereaksi dengan antigen. Ya, sehingga memicu reaksi alergi. Iya, betul. Karena kan di sini SSG ini karena dipengaruhi oleh hipersensitivitas ya. Maka jawabannya A dan C. Tiga perbanyakan. Yang D itu salah. Sel asing. Nggak ada sel asing kan, yang E juga kurang tepat. Terus yang nomor 11. Apa jaring-jaring makanan? Karena kalau kita lihat ini kan bercabang-cabang ya. Kalau rantai makanan dia lurus aja. Kayak bentuknya rantai kan lurus tuh. Tapi kalau jaring-jaring dia banyak cabangnya. Oke, kalau kita lihat dari sini, pertanyaannya adalah jika populasi ikan kecil menurun drastis. Nih, ikan kecilnya menurun drastis, maka yang paling terefek adalah yang sebagai yang memakan ikan kecil, predatornya ikan kecil siapa? Camar, sama yang ikan kecil sebagai predatornya. Ikan kecil makannya apa? Zooplankton sama udang, yang paling terpengaruh tiga ini ya. Gimana kalau yang sebagai prey-nya, zooplankton dan udang, karena predator ikan kecilnya dikit, maka jumlahnya akan meningkat antara zooplankton dan udang. Sedangkan camarnya ini, karena ikan kecilnya habis, dia akan sedikit. Jumlahnya populasi menurun. Begitu pula dengan ini ya, anjing laut juga nih, populasinya menurun. Tuh. Walaupun sebenarnya kalau anjing laut dia masih bisa makan yang lainnya, bisa makan camar juga atau penguin. Tuh, jadi dia ada opsi dual yang lainnya. Cuma kalau yang camar, opsi makanan yang hanya ikan kecil. Jadi yang paling berdampak hanya camar, zooplankton dan udang. Sekarang kita lihat opsinya. Fitoplankton akan meningkat tidak berefek langsung ya. Yang B, populasi paus menurun enggak, karena tidak ada kaitan langsung, nggak ada panahnya. Anjing laut akan meningkat populasinya, justru harusnya menurun kan, karena ikan zooplankton. Betul ya, jadi zooplanktonnya meningkat karena nggak ada predatornya, yaitu si ikan kecil. Kalau yang E salah, populasi penguin akan berkurang. Penguin di sini, ikan kecil di sini. Panahnya tidak ada kaitannya ya. Jadi tidak berkaitan. Lanjut soal nomor 13. Dalam sebuah penelitian mengenai penyakit pada sel, para ilmuwan menemukan bahwa pada beberapa sel tubuh pasien, retikulum endoplasma kasar, dan REH yang halus mengalami kerusakan. Nah, berarti kita harus ingat nih fungsinya REK sama REH. Kalau retikulum endoplasma yang kasar, dia fungsinya untuk, kan kalau kasar kenapa? Karena di sekitar permukaannya terdapat ada ribosom yang fungsinya untuk sintesis protein. Maka yang bermasalah untuk di REK itu yang sintesis protein yang terganggu. Sedangkan kalau di retikulum endoplasma halus itu kan permukaannya tidak ada ribosom ya. Dia fungsinya lebih ke sintesis lemak atau lipid. Sekarang coba kita lihat opsinya. Yang A, produksi
protein terganggu mengakibatkan sel tidak dapat melakukan fungsi-fungsi penting yang membutuhkan protein, itu betul ya. Yaitu yang A ini peran dari Re kasar. Berkurang, betul ya, karena ini berkaitan dengan retikulum endoplasma yang halus. Terus yang C, sel mengalami kesulitan dalam menyimpan kalsium yang berpotensi mempengaruhi aktivitas seluler yang bergantung pada kalsium seperti kontraksi otot. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan REK ataupun REH ya. Berarti kurang tepat. Terus yang D, penurunan produksi ATP yang signifikan terjadi karena sel tidak dapat menghasilkan energi dengan efisien. Nah, kalau ATP atau energi itu kan diproduksinya dari 3 bahan ya. Dari pemecahan karbohidrat, lemak, sama protein. Nah, ketika Re kasar kan untuk sintesis protein. Terus yang RH itu kaitannya dengan lipid. Mereka terganggu, maka proses pembentukan ATP-nya kan juga akan penurunan produksi karena menghasilkan energi. Sintesis tapi ya enggak dong ya. Kurang tepat karena kan kalau ATP itu kan reaksi pembongkaran. Sedangkan kalau RK dan RH itu untuk pembentukan. Ini kurang tepat. Terus yang D, gangguan dalam pengangkutan protein dan sintesis lemak menyebabkan berbagai proses seluler terganggu, itu betul. Proses pembentukannya kan bermasalah ya. Memang efeknya apa sih Kak kalau sintesis protein terganggu? Nah, protein itu nanti dia akan mengalami scaffolding atau pelipatan ya. Bikin apa sih Kak? Jadi hormon, bisa jadi akan terganggu. Begitu pula juga yang lipid. Terus kita lihat lagi soal nomor 13, ini cukup panjang ya. Ada wacana, berdasarkan data dan pengetahuan tentang sistem imun, manakah penyakit berikut yang logis? Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, di tanggal 21 Januari dikasih vaksin primer, sedangkan kalau tanggal 22 Januari 2022, Januari 2022 itu diberikan vaksin booster. Terus kita lihat kalau dari grafik ini, tumbuhnya pun juga semakin banyak. Kita lihat penurunan jumlah kasus setelah Januari 22 menunjukkan bahwa booster memiliki dampak besar terhadap kekebalan seseorang. 13, betul ya? Karena kan setelah diberikan booster kita lihat semakin menurun. Karena kemungkinan besar, karena udah dikasih vaksin primer pertama, terus dikasih yang kedua kali, kekebalan kelompoknya atau herd immunity-nya semakin meningkat. Jadi untuk orang-orang yang nggak divaksin akan terlindungi juga. Makanya jumlah yang terkonfirmasi atau yang positif COVID juga menurun kan. Terus yang B, jika vaksin booster tidak diberikan, kemungkinan jumlah kasus tetap menurun karena vaksin primer sudah cukup efektif. Coba kita lihat, katanya nggak perlu pakai booster. Karena kalau pakai vaksin pertama udah efektif. Sedangkan kalau kita lihat, kalau hanya pakai vaksin primer, ini banyak, ini kan gelombang selanjutnya ya. Ada beberapa kali tinggi, tapi setelah dikasih vaksin booster, justru tidak ada lagi gelombang-gelombang selanjutnya kan ya. Maka yang B ini kurang tepat. Terus yang C, vaksin primer dan booster bekerja sama untuk kekebalan kolektif, sehingga menurunkan jumlah kasus secara bertahap. Ini betul yang tadi kakak bilang ya.
kolektif atau kekebalan kelompok herd immunity kami karena vaksin primer menyebabkan virus tidak terlalu ganas kasus, namun perlu vaksin booster selanjutnya untuk imunitas jangka panjang. Itu juga betul ya. Makanya jawabannya untuk nomor 13 ini A, C, dan E. Kedua tiga. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ada pertanyaan tadi ternyata ya. Terlewat dari Putra Fajar. Kak, apakah benar frekuensi pernafasan kita saat beristirahat menjadi mengecil kalau kita rajin olahraga? Istirahatnya yang dimaksud ini bagaimana Putra? Apakah lagi tahap pendinginan setelah olahraga kah? Atau mungkin istirahat ya udah duduk, tiduran? Gimana? Boleh tolong dijelasin sedikit dari Putra? Sebenarnya kan kalau kita lihat lagi ya, fungsinya olahraga itu kan untuk pembentukan otot ya, massa otot, terus juga meningkatkan metabolisme. Jadi sepaham kakak sih dia nggak langsung berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan, karena memang pada dasarnya ketika kita lagi beraktivitas yang ringan, itu frekuensi pernafasan kita yang dikeluarkan hanya biasa-biasa aja gitu kan, standar, tidak tinggi ketika lagi olahraga. Jadi sepaham kakak sejauh ini sih nggak berpengaruh ya, mengecilkan. Kalau mengecil nanti frekuensinya lebih cepat dong gitu maksudnya. Oke, gimana nih Kak Ben? Iya, baik. Ada yang ingin tanyakan lagi tentang yang tadi sudah dibahas ya? Tadi kan sudah bahas soal juga ya, dan materi juga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Iya, betul. diistilahkan. So, kalau Di mungkin sini belum ada ada, berapa? 5. Ya, silakan. Bisa on mic boleh, kalau belum chat mungkin boleh. Kak kasih tipsnya dulu kali ya. Nah, boleh Kak, boleh Kak. Oke, jadi karena ngerjain biologi waktunya 60 menit ya teman-teman ya, sedangkan soalnya ada 30. Berarti kan kalau soal itu bisa mengerjakan 2 menit maksimal. Tapi kalau kakak sarankan jangan 2 menit maksimal pengerjaan. Kenapa? Sisa waktunya 10 menit sisanya itu digunakan untuk nanti ngoreksi jawaban-jawabannya teman-teman atau juga mengerjakan soal-soal yang masih susah. Terus untuk TK ini kan di pengurangan ya minus ya KBN ya. Makanya nanti teman-teman dikerjain aja semuanya 30 soalnya, nggak usah takut kan ya. Ada pilihan jawaban yang memungkinkan, misalkan memang masih ragu gitu kan ya. Begitu Kak Beni. Oke, baik. Terima kasih Kanisa untuk sesi kali ini ya. Kita memang sampai jam 15.30 dan juga untuk adik-adik, insya Allah nanti akan ada rekamannya ya, akan di-share juga mungkin oleh staf lokasi kalian masing-masing ya untuk rekaman di sesi biologi atau nanti matematika seperti itu. Baik. Kalau begitu mungkin saya akhiri. Jika tadi ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan semoga tadi materi yang sudah diberikan oleh Kanisa menjadikan manfaat ya buat kalian lebih siap lagi TK-nya. Dan jangan lupa jika memang masih ada yang masih bingung atau mungkin ada pertanyaan setelah ini nih, ya kan, kalian bisa hubungi Kanisa atau mungkin langsung telepon hubungi admin staff kalian ya, NF. Untuk Kak mau konsultasi sama Kanisa, waduh kan, gara-gara habis ikut Zoom ya bareng Kanisa seperti itu.
Dan untuk Kanisa, terima kasih juga. Semoga jadi amal jariah juga buat Kanisa dan keberkahan juga buat Kanisa ya. Gitu. Sehat semua dan jaga kesehatan. Lagi kurang enak nih ya kondisinya. Nah itu ada nomornya tuh ya. Oke, bisa lihat di komen ya. Ya. Seperti itu ya. Dicatat dulu ya. Kakak kasih waktu berapa detik nih? Waduh. Gitu. Oke, udah dicatat? Oke, kalau dicatat, terima kasih untuk semuanya, jaga kesehatannya dan jaga juga tadi ya apa pola pikirnya ya, jangan terlalu dipaksakan gitu, yang capek ya istirahat karena nggak terus belajar tapi kita juga butuh istirahat seperti itu ya. Eh, Terima kasih adik-adik dan Kak Nisa dan tadi ada Kak Hawan yang sempat hadir menemani juga kita selama di sesi biologi. Terima kasih dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak.